Apa ada hewan yang DNA-nya sama dengan manusia? Nggak ada hewan yang DNA-nya persis sama dengan manusia. Paling dekat adalah simpanse dan bonobo, dengan kemiripan sekitar 98-99%. Tapi, even dengan kemiripan itu, perbedaan kecil di gen bikin kita beda banget, mulai dari kemampuan berpikir, bahasa, sampai fisik. Jadi, manusia tetap unik. Mau tanya lagi? Apa ada ginjal hewan yang sama dengan ginjal manusia? Ginjal hewan dan manusia nggak ada yang persis sama. Tapi, ginjal babi paling mirip dari segi ukuran, struktur, dan fungsi. Makanya, babi sering dipakai buat penelitian transplantasi. Tapi, beda spesies tetap bikin tantangan, kayak risiko penolakan imun. Simpanse atau primata lain lebih dekat secara genetik, tapi ginjalnya beda ukuran dan jarang dipakai. Mau tanya lebih lanjut? Apa ginjal babi bisa menggantikan ginjal manusia? Iya, ginjal babi berpotensi bisa dipakai buat ganti ginjal manusia. Tapi, masih ada tantangan besar. Secara ukuran dan fungsi, ginjal babi cukup mirip. Jadi sering diteliti buat xenotransplantasi. Ilmuwan udah coba modifikasi genetik babi biar organnya lebih cocok sama tubuh manusia. Kayak ngurangin risiko penolakan imun. Beberapa uji coba awal di manusia udah dilakukan. Tapi cuma sementara. Dan hasilnya campur aduk. Masalahnya, ada risiko infeksi, penolakan tubuh, dan etika. Jadi, belum sepenuhnya aman atau umum dipakai. Mau tahu progres terbarunya? Kenapa ginjal manusia mengalami gagal fungsi? Ginjal manusia bisa gagal fungsi karena banyak sebab. Paling umum adalah penyakit kronis kayak diabetes atau tekanan darah tinggi, yang lama-lama rusak pembuluh darah di ginjal. Infeksi berat, batu ginjal, atau penyakit autoimun seperti lupus juga bisa ganggu fungsi ginjal. Faktor lain termasuk keracunan obat, dehidrasi parah, atau trauma fisik. Kadang, faktor genetik atau kelainan bawaan juga berperan. Kalau ginjal udah rusak, dia nggak bisa nyaring darah atau buang racun dengan baik. Mau penjelasan lebih dalam? Apa ginjal rusak bisa disembuhkan? Ginjal yang rusak tergantung seberapa parah kerusakannya. Kalau masih ringan, misalnya akibat infeksi atau dehidrasi, bisa diperbaiki dengan obat, pola makan sehat, dan hidrasi cukup. Tapi, kalau udah gagal ginjal kronis, biasanya nggak bisa sembuh total. Perawatan seperti dialisis atau transplantasi ginjal jadi pilihan buat ganti fungsi ginjal. Terapi baru, kayak stem cell, lagi diteliti, tapi belum umum. Penting deteksi dini dan atur gaya hidup biar nggak tambah parah. Mau tahu cara cegah kerusakan ginjal? Apa stem cell benar-benar bagus buat tubuh manusia? Iya, stem cell punya potensi besar buat tubuh manusia, tapi ada sisi baik dan pantangannya. Stem cell bisa berubah jadi berbagai jenis sel, jadi berguna buat perbaiki jaringan rusak, misalnya buat penyakit jantung, diabetes, atau cedera saraf. Penelitian udah nunjukin hasil menjanjikan, kayak terapi buat leukemia via transplantasi sumsum tulang. Tapi, tantangannya banyak. Risiko penolakan, efek samping kayak kanker, dan masalah etika soal sumber stem cell, terutama dari embrio. Teknologinya masih berkembang, belum semua terapi aman atau terbukti. Mau tahu jenis stem cell atau terapi spesifik? Apa kanker bisa disembuhkan dengan stem cell? Stem cell punya potensi buat bantu atasi kanker, tapi belum ada obat pasti. Salah satu contoh sukses adalah transplantasi sumsum tulang, yang pakai stem cell buat ganti sel darah yang rusak akibat leukemia atau limfoma. Terapi ini bisa nyembuhin beberapa jenis kanker darah kalau cocok sama donornya. Tapi, buat kanker lain, kayak tumor padat, penelitian stem cell masih tahap awal. Ada pendekatan yang coba pakai stem cell buat bawa obat kanker langsung ke tumor atau perbaiki jaringan pasca kemoterapi. Tapi masih banyak tantangan, kayak risiko stem cell malah bikin tumor baru. Jadi, belum semua kanker bisa disembuhin pakai ini. Mau tahu jenis kanker spesifik atau terapi lainnya?